Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya Muhammad Tabroni, mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Bahasa, Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salam sehat selalu. Perkenankan saya memaparkan materi tentang linguistik dan cabang-cabangnya. Salah satu materi dasar terkait dengan studi bahasa yang tentu akan sangat menarik dan sangat kontekstual dengan kebutuhan kita sehari-hari dalam memahami pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan manusia di era revolusi industri keempat titik nol dan masyarakat industri 5.0 sekarang ini dengan fenomena generasi milenial, fenomena teknologi digital dan seterusnya. Nah, tentu kajian atau studi linguistik masih akan terus relevan dengan situasi-situasi mutakhir ke depan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan menghadapi dan pasti ya karena manusia adalah makhluk sosial ya, makhluk sosial juga selain dia sebagai makhluk individual eh, mau tidak mau dia terikat dan disupport atau bahasa itu menjadi bagian penting dari diri manusia ya dalam melaku kebudayaan dia sehari-hari ya selain bidang-bidang yang lain atau faktor-faktor yang lain atau disiplin-disiplin kehidupan yang lain. Tentu bahasa masuk dalam semua lini kehidupan masyarakat. Ya, disinilah kemudian orang tidak bisa menampik ya, tidak bisa mengingkari betapa urgensinya belajar tentang bahasa. Nah, pasti banyak sekali peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena yang menarik untuk dikaji secara bahasa. Ternyata di dalam bahasa itu juga eh, apa namanya banyak sekali ya studi-studi atau disiplin kajian atau disiplin keilmuan yang terkait secara khusus membahas tentang bahasa. Nah, kita akan coba untuk masuk terlebih dahulu apa itu sebenarnya eh, linguistik ya. Linguistik itu apa sebenarnya? Kita akan coba untuk memahami bahwa kalau kita merujuk pada teori itu bisa kita pahami bahwa linguistik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa berkaitan dengan bahasa manusia tentu saja, bukan bahasa hantu, bukan bahasa malaikat, ya, bukan bahasa kucing, bukan bahasa burung, bukan bahasa tentu mereka punya bahasa, tetapi yang kita maksud di sini adalah bahasa yang digunakan manusia ya sehari-hari untuk mendefinisikan dirinya, ya kinerjanya, mendefinisikan lingkungan sekitarnya, lingkungan alamnya, mendefinisikan lingkungan sosial budayanya dan seterusnya. Yang bahasa manusia itu sebenarnya adalah bagian universal yang dapat dikenali dari perilaku manusia dan kemampuan manusia itu sendiri. Ini definisi ini pernah dikemukakan oleh seorang ilmuwan ya, Raja T. Nasr ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa linguistik itu sebenarnya adalah kompetensi ya sebagai seseorang yang punya potensi untuk berbicara suatu bahasa ya mengartikulasikan mengekspresikan gagasan perasaan ya jati dirinya dalam bentuk bahasa atau melalui bahasa dengan media bahasa dan kinerja kebahasaannya itu bisa dinilai sebagai perwujudan dari potensi tersebut. Betapa pintar-pintarnya manusia, betapa kurang pintarnya manusia, betapa arifnya manusia, itu dapat dinilai dari kinerja kebahasaannya. Ekspresi kebahasaan itulah wujud dari potensi kemanusiaan yang kita miliki. Sehingga berbahasa ya, secara santun, secara arif, secara rasional itu adalah bagian dari cara kita membangun citra diri agar potensi dalam diri kita itu bisa dikenali sebagai sosok-sosok yang diidamkan banyak orang. Nah, di dalam fenomena kehidupan manusia itu banyak sekali peristiwa-peristiwa bahasa, baik terkait dengan bahasa dengan diri manusia itu sendiri maupun manusia dengan manusia yang lain maupun manusia dengan alam sekitarnya ya, dengan alam lingkungan, dengan Tuhannya. Tetapi
manusia menggunakan bahasa sebagai wahana untuk mengekspresikan hubungan-hubungan tersebut dalam lingkup yang variatif ya, beragam dan kompleks, tidak mudah untuk dipahami begitu saja tanpa bantuan eh, kajian-kajian yang digunakan dalam linguistik. Nah, linguistik itu sehingga kemudian para ilmuwan ya, para ahli linguistik itu ya melahirkan atau membidani lahirnya banyak sekali disiplin keilmuan yang terkait dengan linguistik. Sehingga sangat menarik kita mengenal ada linguistik komputasi misalnya, kemudian linguistik komparatif dan linguistik historis komparatif, kemudian dialektologi, ya, etimologi, linguistik sejarah, interlinguistik, tata bahasa, leksikologi ya, terkait dengan kamus yang mudah kita temukan, kemudian sintaksis, kemudian sosiolinguistik, semantik, ya, psikolinguistik yang apa namanya juga banyak dimanfaatkan dalam kehidupan kekinian, kemudian pragmatik, ya, kemudian fonologi, fonologi atau fonemik, kemudian fonetik, ya, kemudian linguistik tipologi atau tipologi linguistik. Itu beberapa yang saya kira menarik untuk kita kenali dan kita pahami apa sebenarnya yang dikaji oleh cabang linguistik ini sehingga perlu untuk dilahirkan sebagai bagian dari disiplin keilmuan tersendiri. Ya, ya, linguistik komputasi misalnya. Linguistik komputasi ini adalah satu bidang interdisipliner yang berurusan dengan pemodelan bahasa ya, alami yang berbasis pada statistik atau aturan-aturan dalam perspektif keilmuan komputasi atau komputer. Ya, pemodelan seperti ini tidak terbatas hanya pada bidang linguistik tertentu, tetapi juga digunakan dalam bidang yang lain. Misalnya linguistik kaitannya dengan kebudayaan, kebudayaan kaitannya dengan komputasi, misalnya sains kaitannya dengan komputasi, seni kaitannya dengan komputasi dan seterusnya. Nah, linguistik adalah salah satu disiplin yang juga gunakan ya bagian dari interdisipliner dalam pemodelan bahasa alami berbasis statistik atau angka-angka. Linguistik komputasi sebenarnya dilakukan oleh para ilmuwan komputer ya. Pada mulanya yang menggunakan itu adalah para ilmuwan komputer yang memiliki ya spesialisasi dalam aplikasi komputer. Memang dunia mereka adalah dunia komputer untuk memproses bahasa alami. Apa sebenarnya yang dibutuhkan manusia dan juga apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh komputer sehingga para ilmuwan itu kemudian membutuhkan linguistik sebagai bagian penting dalam kinerja komputasi. Bahasa manusia jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan. Bukan melulu soal teknis-teknis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi rupanya para ahli bahasa komputasi sering bekerja sebagai anggota tim interdisipliner. Nah, ini ya. Termasuk ahli bahasa yang terlatih khusus dalam linguistik. Ahli bahasa, orang dengan tingkat kemampuan bahasa yang relevan, ya, dan ilmuwan komputer itu bekerja bareng untuk apa? Untuk memahami apa, ya, untuk merumuskan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia melalui teknologi komputer, sehingga teknologi komputer itu akan selalu supporting dengan kinerja manusia, bidang pendidikan, sosial, politik, bisnis, ekonomi, bahkan dalam urusan-urusan kenegaraan. Nah, disinilah kemudian komputer sebagai benda ya dalam tanda petik benda mati ya itu butuh bahasa agar apa? Agar dia mampu memahami laku kebudayaan yang dibawakan oleh manusia sehingga dia juga bisa dalam tanda petik hidup dalam kehidupan sehari-hari manusia. Nah, linguistik komputasi itu mengacu pada keterlibatan ahli bahasa ya. Ahli bahasa dilibatkan secara intensif. Kemudian para ilmuwan komputer ya, ahli kecerdasan buatan ya, kemudian para psikolog kognitif, kemudian matematikawan dan ahli logika, termasuk kalau bahasa sekarang misalnya dalam sistem algoritma ya. Sehingga kita hari ini dalam teknologi revolusi industri yang keempat, teknologi informasi sekarang dikenal istilah teknologi digital. Ya. Salah satu misalnya mesin pencarian Google, ya, YouTube,
misalnya media sosial yang cukup kita menggunakan kata kunci tertentu, semua data manusia dan laku kebudayaannya itu sangat cepat untuk kita temukan datanya. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah big data. Nah, di sini ternyata bukan hanya urusan komputer ya, tetapi ada peran-peran strategis linguistik dalam mendukung perkembangan teknologi informasi. Kemudian linguistik juga punya namanya linguistik komparatif. Ya, linguistik komparatif ini mula-mula memang masuk dalam ranah studi filologi komparatif. Merupakan cabang, ya sebenarnya merupakan cabang dari linguistik sejarah yang berkaitan dengan membandingkan bahasa untuk membangun keterkaitan historisnya. Jadi bahasa dilihat dari sejarah perkembangannya itu seperti apa. Di sini kemudian para ahli melihat bahwa bahasa sangat mungkin terkait dengan titik temu tertentu, konvergensi tertentu ya melalui peminjaman atau secara genetik dengan bahasa-bahasa yang lain. Keterkaitan genetik itu bisa jadi menyiratkan asal-usul yang sama atau bahasa protonya di masa lalu. Satu bahasa tertentu dengan bahasa di tempat lain, masyarakat tutur tertentu dengan masyarakat tutur yang lain, barangkali ada titik temu tertentu yang bisa digunakan untuk mendefinisikan ya secara kesejarahan bahasa-bahasa tersebut. Nah, linguistik komparatif kemudian bertujuan untuk membangun rukun bahasa tersebut untuk merekonstruksi bahasa proto dan menentukan perubahan yang telah menghasilkan bahasa-bahasa yang sudah didokumentasikan. Misalnya eh, mudah sekali kita temukan misalnya di Tarakan dan sekitarnya ya Kalimantan Utara misalnya bahasa Dayak Tidung di Indonesia di Tarakan ya di Tanah Tidung itu dengan di Malaysia itu ternyata punya satu kemiripan. Nah, disinilah ahli bahasa kemudian eh, mengkaji ya, meneliti sejauh mana hubungan masyarakat Tidung di Tarakan dengan masyarakat Tidung di Malaysia. Bahasa Dayak Lundaya di Pegunungan Krayan di Kabupaten Nunukan Malaysia, Kabupaten Nunukan ya Indonesia, Kalimantan Utara. Kemudian bagaimana hubungannya dengan Dayak Lundaya, bahasa Dayak Lundaya di Sarawak ya, di Sarawak, Malaysia. Kalau yang tadi Tidung dengan orang-orang Sabah di Malaysia, itu hubungannya seperti apa. Nah, ini ternyata ada disiplin linguistik yang mengkaji khusus untuk itu. Sehingga lewat bahasalah kemudian para peneliti bisa menemukan satu data, ada hubungan-hubungan yang unik ya antara masyarakat di Indonesia dengan masyarakat di negara lain. Ternyata punya rumpun kebahasaan yang mirip atau sama. Ada juga cabang linguistik yang disebut dengan dialektologi. Ya, dialektologi ini sub bidang ilmu linguistik yang ya mempelajari dialek linguistik, khusus mempelajari variasi bahasa, terutama berdasarkan distribusi geografis ya, kewilayahan, ciri-ciri kewilayahan antara penutur yang tinggal di tepi sungai dengan penutur yang tinggal di tepi laut, antara penutur yang tinggal di tepi laut, di tepi sungai dengan di pegunungan dalam bahasa yang sama. Apakah sama dalam pengucapan dan pelafalannya? Apakah sama dalam tekanannya? Apakah sama dalam artikulasinya dan seterusnya? Secara sintaksis, secara morfologis, ya, secara semantis itu bagian dari kajian dialektologi ini. Nah, tentu menarik ya karena dialektologi ini kemudian memperlakukan topik-topik perbedaan dialek lokal dari nenek moyang yang sama, bahasanya sama tetapi bahasa yang sama tersebut punya perbedaan-perbedaan dalam implementasi atau ekspresi kesehariannya. Orang Jawa di Jogja dengan di Semarang, dengan di Madiun, dengan di Surabaya, ya, apalagi dengan di Tarakan, tentu punya dialek atau logat-logat yang unik ya. Yang itu menunjukkan ciri dan dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk dipengaruhi oleh alam ya, dipengaruhi oleh sosial budaya, dipengaruhi oleh kondisi politik, kondisi ekonomi dan seterusnya. Faktor-faktor yang bisa dikaji saya kira dalam hal kajian dialektologi. Nah, cabang linguistik yang lain adalah etimologi ya. Etimologi itu studi tentang sejarah kata. Jadi kata itu dilihat dari kesejarahannya ya.
dari sumber apa, dari mana asalnya, bagaimana bentuk awalnya, apakah maknanya menyimpang atau berubah seiring perkembangan waktu ataukah masih tetap dengan maknanya yang lama. Nah, dalam bahasa dengan sejarah tertulis yang panjang itu kemudian etimologi menggunakan filologi sebagai bagian dari studi dokumentasi dan naskah, ya, untuk apa? Untuk mengenali persoalan bahasa di masa lalu. Sehingga bahasa itu mudah ditemukan dalam dokumen-dokumen yang tertulis. Studi tentang bagaimana kata-kata berubah dari budaya ke budaya. Naskah Mahabharata ya, di India dengan Mahabharata di zaman Majapahit misalnya, Ramayana di India dengan Ramayana di Majapahit, apakah menggunakan konteks bahasa yang sama, mirip, serupa, atau sangat berbeda. Nah, ini tentu luar biasa ya kajian tentang etimologi ini. Sangat menarik apabila kita tekuni. Kemudian ada juga disiplin linguistik yang bicara tentang uh, hubungan ya, kesejarahan antar bahasa. Namanya linguistik historis atau linguistik sejarah yang khusus fokus ya, studi tentang perubahan bahasa. Terutama untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perubahan yang diamati dalam bahasa tertentu. Apakah bahasa ya prasejarah kemudian ditentukan keterkaitannya, dikelompokkannya ke dalam rumpun bahasa tertentu. Nah, ini menarik, misalnya kita bisa gunakan untuk memahami bahasa Dayak Tidung dengan bahasa Dayak Agabak dengan bahasa Dayak Tagol. Ternyata setelah kita kaji mereka punya satu apa namanya hubungan diakronis yang erat ya, hubungan yang erat dalam satu rumpun tertentu. Namanya rumpun murut. Nah, sehingga meskipun masyarakat ya, masyarakat di sana secara vulgar verbal ya mendefinisikan diri mereka berbeda suku. Ternyata menurut para ahli bahasa ya mereka satu rumpun yaitu rumpun murut atau Dayak Murut. Meskipun dalam keseharian tetap ada perbedaan-perbedaan pada aspek yang lain, tetapi pada aspek kebahasaan ternyata para menggunakan linguistik sejarah dan juga dialektologi bisa kita gunakan untuk memahami bahwa mereka itu punya satu kesejarahan yang sama. Nah, itu juga bisa diperkuat dengan linguistik historis komparatif ya, yang sangat penting untuk dikaji untuk menemukan apakah bahasa dan masyarakat penuturnya itu punya hubungan tertentu dengan bahasa dan masyarakat di masa lalu atau bahasa dan masyarakat di tempat yang berbeda. Nah, ini ternyata linguistik itu sangat luas ya, sangat luas dan sangat menarik. Kemudian linguistik juga punya studi-studi atau disiplin ya, cabang linguistik yang konsentrasi dan fokus pada soal-soal tata bahasa. Misalnya tentang aturan yang mengatur penggunaan bahasa tertentu ya. Ada misalnya morfologi ya, kemudian fonologi, sintaksis ya, kemudian semantik, ya, pragmatik, konteks komunikasi bahasa, itu juga ada studinya tersendiri dalam ranah tata bahasa. Ternyata linguistik itu juga mengatur ya, mengkaji hal-hal sampai detail itu. Nah, ada pula yang disebut dengan leksikografi atau leksikologi, ya, ilmu yang mempelajari ya, fokus pada kajian soal bentuk kata. Ya, bagian dari linguistik, ya, ini leksikologi bagian dari linguistik yang fokus mempelajari kata, sifat maknanya, ya, unsur-unsur katanya, hubungan antara kata, ya, semantik berarti ya, kelompok kata dan seluruh leksikon. Ini biasanya digunakan dalam proses studi perkamusan. Nah, ini menarik ya. Kamus-kamus itu kenapa disusun? Misalnya ada kamus ilmiah, ada kamus apa khusus tentang bahasa A, bahasa B, ya, bahasa C, sehingga apa namanya? Ternyata ada ilmunya. Mengapa kamus itu disusun berdasarkan kebutuhan ciri-ciri yang unik tadi, termasuk misalnya kamus anak yang ditujukan khusus untuk anak-anak misalnya. Ada morfologi ya yang fokus pada linguistik yang mempelajari tentang struktur internal kata. Ya, kata-kata sebagai bagian
unit leksikon ya dalam pokok bahasan leksikologi tadi. Sementara secara umum ya unit terkecil itu dari sinteks bahwa sebagian besar bahasa kata-kata dapat dikaitkan dengan kata lain berdasarkan aturan. Nah, misalnya ya ini salah satu contoh istilah atau sebutan anjing ya dengan penangkap anjing itu punya hubungan yang erat ya. Diam-diam mereka memahami aturan pembentukan kata dalam bahasa. Ya, ini salah satu contoh bagaimana bahasa itu dalam proses pembentukannya itu juga tidak dapat dilepaskan dengan situasi-situasi yang melingkupinya. Kemudian ada fonetik, ya, cabang linguistik yang mempelajari tentang bunyi ucapan manusia, bahkan sekedar bunyi ya, bukan sekedar ya, bahkan bunyi manusia, bunyi ujaran atau ucapan atau tuturan yang dilisankan oleh manusia di Eropa, di Indonesia, di Papua, Flores, ya Bugis, Jawa, Banjar, Dayak ya. Itu ternyata juga ada kajiannya. Ya. Bunyinya, bagaimana mereka mengucapkan tari dengan tali, baru dengan paru ya. Kemudian eh, tuli dengan duri misalnya, atau tuli atau nuli ya misalnya. Itu ternyata ada kajiannya. Dalam linguistik ada namanya kajian fonetik. Ada juga disiplin atau cabang linguistik yang disebut dengan fonologi ya. Fonologi itu fokus ya, sebidang linguistik yang fokus mempelajari tata suara suatu bahasa tertentu. Nah, ini. Sehingga linguistik ya, para ahli linguistik itu memandang penting setiap apa namanya perubahan-perubahan bahasa satu huruf pun itu berbahaya, bisa mempengaruhi kehidupan manusia, bahkan secara umum bisa mempengaruhi bangsa dan negara. Bisa konflik, bisa lahir karena kesalahan menggunakan bahasa. Ya. Kesalahan satu huruf bisa mempengaruhi keabsahan undang-undang. Kesalahan satu huruf bisa menimbulkan konflik ekonomi misalnya dalam kontrak ya, kontrak kerja, ya, kontrak perjanjian, salah satu huruf bisa menimbulkan konflik. Nah, ini ternyata linguistik itu punya ya, punya studi tentang itu. Fonologi, fonetik ya, atau fonemik tadi ya, fonologi yang turut membantu kita untuk menjalani hidup sehari-hari dengan bahasa yang tepat. Ada juga ternyata linguistik juga memahami tentang menawarkan ya satu konsep disiplin kajian yang disebut sebagai pragmatik. Studi tentang kemampuan penutur ya bahasa untuk berkomunikasi lebih dari apa yang secara eksplisit dinyatakan. Ternyata punya konteks. Orang berbicara punya konteks. Seorang mahasiswa masuk telat atau tidak mengerjakan tugas secara tepat atau terlalu banyak bertanya misalnya. Sehingga dosennya mengatakan, ya sudah terserah kamu saja atau terserah kalian saja. Itu bukan berarti dosennya pasrah atau menyerahkan semau-maunya kepada mahasiswa, tetapi sebuah peringatan. Ya, ada pragmatik di situ yang harus dipahami oleh mahasiswa bahwa yang dilakukan oleh mahasiswa itu ya tidak tepat sebagai seorang murid atau sebagai mahasiswa, sehingga dia butuhkan kemampuan dia untuk menangkap maksud ya atau konteks dari komunikasi yang sudah disampaikan atau biasa kita kenal dengan gaya pragmatik ya. Nah, di sini kemudian hubungan seperti itu penting untuk dipahami agar komunikasi itu bisa berjalan secara baik. Nah, linguistik juga menawarkan disiplin atau cabang keilmuannya yang disebut dengan psikolinguistik. Ya, studi tentang faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia untuk memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Nah, ini menarik sekali ya. Bahkan manusia dalam kaitannya dengan kejiwaannya, proses kognitifnya, pemerolehan bahasanya, antara anak-anak
yang hidup di Jawa, dengan anak-anak di Sunda, dengan anak-anak di Betawi, anak-anak di Aceh, anak-anak di Batak, itu bagaimana proses perolehannya? Anak-anak yang hidup di gunung dengan di laut, mengapa anak-anak keluarga nelayan berbeda dengan anak-anak keluarga petani? Berbeda dengan keluarga pegawai, berbeda dengan keluarga buruh, berbeda dengan keluarga apa namanya pengusaha misalnya. Ternyata di sini psikologi, psikolinguistik itu punya satu konsep bahwa bahasa itu lahir dalam proses psikologisnya atau bahasa itu beroleh tidak dapat dilepaskan dari konteks kognitifnya sebagai bagian dari proses saraf, proses kognitif dan seterusnya sehingga bahasa itu tidak tiba-tiba dikuasai oleh manusia tetapi lahir dari sebuah proses psikologis. Ini bagian menarik ya dari psikolinguistik ini yang bisa kita gunakan. Kemudian ada juga semantik ya yang memberikan apa namanya studi yang mengacu pada aspek makna ya yang dinyatakan dalam bahasa atau sistem tanda kebahasaannya lain. Kemudian ada sosiolinguistik ya, cabang linguistik yang fokus ya mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan laku sosial manusia, hubungan antara manusia dengan orang tua, manusia dengan anak, manusia dengan pasangannya, manusia dengan lansia, lansia dengan bayi, lansia dengan anak-anak, lansia dengan remaja, remaja dengan orang dewasa, ya. Kemudian antara gender ya, laki dengan perempuan, antara kalangan buruh dengan kalangan pengusaha, ya, antara kelompok-kelompok milenial, kelompok-kelompok geng, ya, kemudian ya, tentu yang sangat menarik karena dalam kehidupan masyarakat ini namanya kehidupan antar manusia itu sangat rumit, sangat kompleks sehingga melahirkan banyak sekali fenomena-fenomena kebahasaan ya. Seperti misalnya di Malang itu ada bahasa walian misalnya. Misalnya mereka mengatakan apa namanya kerangalam ya. Kerangalam itu kera itu bukan kera tetapi bahasa walian dari arek, ngalam itu berarti Malang. Nah, itu seperti itu. Atau di Jogja misalnya, orang-orang Jogja dikenal halus, sehingga untuk misuh pun harus halus. Misalnya anak-anak muda Jogja itu tabu bilang asu ya, anjing ya asu. Ya, tetapi mereka tetap menggunakan pisuhan dengan dihaluskan, misalnya asem. Ya, ini kasihan ya asem itu kemudian nama buah tapi digunakan untuk pisuhan. Misalnya yang lain, anjing, nah, dirasakan tabu, keras, atau vulgar, kemudian dihaluskan dalam tanda petik jadi anjrit, ya. Atau sekarang anak milenial juga membuat istilah baru namanya anjay, ya, karena dia dalam proses morfologis ya itu alay, ya, sehingga anjing itu menjadi apa namanya anjay ya misalnya seperti itu. Kemudian eh, jablay, ya, jarang dibulai dan seterusnya. Ini fenomena-fenomena sosiolinguistik yang menarik ya karena bahasa itu akan terus berkembang ya. Ini soal lain dari soal tata bahasa yang baik dan benar yang diatur oleh pemerintah, tetapi bahwa bahasa secara fungsional sehari-hari berkembang terus-menerus termasuk dipengaruhi oleh media sosial, dipengaruhi oleh kehadiran fenomena baru bernama LGBT ya, lesbian, kemudian apa namanya apa namanya waria, kemudian transgender dan seterusnya. Kemudian dalam dunia lokalisasi, dalam dunia jambret, ya, itu ternyata juga punya apa namanya fenomena-fenomena. Kalau kita naik angkot atau bis kota itu sering ada ungkapan, misalnya kernetnya ketika ada ibu sayur dari pasar bilang awas air hangat mau turun itu bukan berarti ada air hangat tetapi eh, untuk menunjukkan atau apa fenomena tertentu misalnya awas misalnya apa namanya air dingin atau sebutan-sebutan lain ya atau dalam bahasa misalnya kepolisian misalnya mereka menyebut naga siap ya Garuda oke harimau di posisi itu bukan berarti mereka harimau atau naga atau apa tetapi itu adalah bagian dari apa namanya sistem kebahasaan yang dimiliki oleh komunitas-komunitas unik semacam itu dan saya kira banyak sekali di geng-geng di lokalisasi di masyarakat nelayan itu juga punya peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena bahasa yang sangat menarik dikaji secara sosiolinguistik.
Kemudian ada sintaksis, jadi linguistik juga punya cabang yang khusus mengkaji tentang struktur bahasa dan urutan kata. Nah, itu tadi sudah banyak sekali saya jelaskan bagaimana linguistik dengan segala cabang-cabangnya dan satuan-satuan unit analisis yang digunakan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat dan seterusnya. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit penjelasan dan pengenalan, tentu masih butuh pendalaman dan perluasan agar materi ini bisa digunakan secara bagus. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bahan awal bagi kita untuk lebih mencintai linguistik, mengenali bagian-bagiannya, bahwa linguistik bukan soal-soal teknis belaka, tetapi juga fungsional dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian yang strategis dalam kehidupan manusia itu sendiri, bahkan dalam keluarga, dalam masyarakat, sekolah, dan juga bahkan dalam sistem kenegaraan. Jangan lupakan linguistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.